Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Kopi di Depan Bangunan Kosong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ardi, pemilik warung kopi kecil di pinggiran kota. Lokasinya strategis, tepat di depan sebuah bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. Malam-malam di warungku biasanya ramai dengan pelanggan yang bercanda, sambil menyeruput kopi panas. Tapi ada satu aturan tak tertulis yang mereka semua patuhi, jangan pernah melihat terlalu lama ke arah bangunan itu. Awalnya aku pikir itu cuma mitos untuk menakut-nakuti pendatang baru seperti aku. Tapi suatu malam sesuatu terjadi yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku sudah salah memilih lokasi warung ini? Bangunan itu dulu adalah pabrik tekstil yang terbakar habis bertahun-tahun lalu. Katanya banyak pekerja yang tewas terjebak di dalam. Tapi bagiku, itu hanya cerita lama yang tidak penting. Aku hanya ingin fokus berjualan. Namun gangguan mulai muncul perlahan. Pertama, lampu di warungku sering berkedip tanpa alasan. Kemudian pelanggan mulai mengeluh bahwa mereka merasa diawasi. Suatu malam, salah satu pelanggan tetapku, Bayu, berkata dengan setengah bercanda, "Ria Bang Ardi, pernah gak sih ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari jendela lantai 2 itu?" Aku menoleh ke arah bangunan kosong itu. Memang ada jendela besar di lantai 2, tapi aku tak pernah memedulikannya. Bayangan pohon kali, jawabku ringan. Tapi malam itu, saat aku sedang menutup warung, aku melihat sesuatu di jendela itu. Bayangan seorang pria berdiri diam, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Aku membeku, tapi saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. Gangguan terus berlanjut. Suatu malam aku mendengar suara dari arah bangunan. Suara langkah kaki, kemudian diikuti suara seperti benda diseret. Aku yakin tak ada orang di sana, jadi aku mencoba mengabaikannya. Tapi semakin lama suara itu semakin mendekat ke arah warungku, sampai aku merasa seperti suara itu ada di belakangku. Ketika aku menoleh, tak ada apa-apa. Tapi di tanah, aku melihat jejak kaki basah yang berakhir di depan pintu warungku. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk menantang rasa takutku. Aku membawa senter dan berjalan ke bangunan itu. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergapku. Lantai bangunan itu berdebu dan penuh bekas kebakaran. Namun ada satu sudut ruangan yang terlihat bersih, seolah baru saja digunakan. Di sana aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada secangkir kopi panas dan di sebelahnya, sebuah buku catatan bertuliskan daftar pelanggan Ardi. Aku terpaku. Bagaimana buku itu bisa ada di sini? Aku membukanya dan lembaran pertama hanya bertuliskan, "Terima kasih sudah melayani kami. Giliranmu berikutnya." Tiba-tiba pintu bangunan tertutup keras. Lampu senterku padam, dan aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat itu aku baru menyadari sesuatu yang ganjil. Di buku catatan itu tercantum nama-nama pelanggan tetapku, Bayu, Rina, dan yang lain. Tapi di belakang setiap nama ada sebuah tanggal. Anehnya, tanggal-tanggal itu adalah hari ketika mereka terakhir kali datang ke warungku. Sebelum menghilang begitu saja tanpa kabar, aku teringat cerita orang-orang desa. Konon, bangunan itu bukan hanya bekas kebakaran biasa. Para pekerja di sana dulu tewas karena ritual aneh yang dilakukan pemilik pabrik. Mereka yang terlalu dekat dengan bangunan itu akan diundang untuk menjadi bagian dari ritual yang tak pernah selesai. Dan malam itu aku menyadari bahwa aku telah menjadi bagian dari daftar itu. Aku hanya bisa berharap aku belum terlambat untuk melarikan diri. Ketika pintu bangunan itu tertutup, suara langkah kaki semakin mendekat. Napasku terengah-engah. Aku mencoba menyalakan senterku, tapi hanya kilatan kecil yang keluar sebelum mati lagi. Ruangan itu gelap total, tapi aku tahu aku tidak sendirian. "Lari Ardi." Suara pelan itu terdengar dari arah jendela lantai 2. Aku menoleh dan samar-samar, aku melihat sosok berdiri di sana, seorang pria dengan pakaian seperti buruh pabrik. Wajahnya gelap, matanya kosong,
dan tubuhnya dipenuhi luka bakar. Aku jatuh tersungkur, lututku gemetar. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku, suaraku bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah buku catatan yang masih kugenggam. Buku itu kini terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan halaman terakhir. Di sana tertulis namaku, Ardi, dengan tanggal hari ini. "Giliranmu telah tiba," suara lain bergema dari belakangku. Aku berbalik dan melihat lebih banyak sosok muncul dari bayang-bayang. Mereka semua tampak seperti buruh pabrik, dengan luka-luka mengerikan di tubuh mereka. Aku berdiri, memaksakan kakiku yang gemetar untuk bergerak. Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Suara langkah kaki di belakangku semakin cepat, dan aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti leherku. Pergilah dari sini." Suara itu lagi, kali ini terdengar lebih keras. Aku menoleh, dan di tengah kegelapan, ada seorang wanita yang berbeda dari sosok-sosok lainnya. Dia tidak tampak menyeramkan. Meskipun wajahnya muram, dia menunjuk ke arah jendela yang sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah jendela itu dan melompat keluar, menghantam tanah dengan keras. Tubuhku terasa sakit, tapi aku tidak peduli. Aku bangkit dan berlari secepat mungkin ke warungku. Epilog penyesalan. Sesampainya di warung, aku langsung membereskan barang-barangku. Aku tahu aku tidak bisa lagi bertahan di sini. Namun sebelum pergi, aku memutuskan untuk membakar buku catatan itu, berharap bisa memutus rantai mengerikan ini. Saat api mulai melalap buku itu, suara jeritan terdengar dari arah bangunan kosong. Aku menutup telingaku, berharap suara itu segera hilang. Setelah beberapa menit, semuanya menjadi sunyi. Tapi sebelum aku pergi, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di depan warungku, tergeletak secangkir kopi panas. Persis seperti yang kulihat di bangunan tadi. Di bawah cangkir itu ada secarik kertas yang hanya bertuliskan satu kalimat. "Kamu bisa pergi, tapi kami akan selalu mengingatmu." Aku meninggalkan warung itu malam itu juga, tapi perasaan diawasi tak pernah benar-benar hilang. Kadang saat aku sendirian di rumah baru, aku masih mencium aroma kopi panas yang begitu khas, mengingatkanku pada warung yang tak seharusnya pernah kubuka. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota kecil itu dan menetap di kampung halamanku, jauh dari hiruk-pikuk dan ingatan akan warung sialan itu. Kupikir aku sudah meninggalkan semua hal aneh di belakang. Tapi ternyata tidak. Di rumah baru ini aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap pagi saat aku bangun, aroma kopi panas selalu tercium di udara. Awalnya kupikir itu hanya perasaanku, hingga suatu hari, aku mendapati secangkir kopi sudah tersaji di meja dapurku. Aku terdiam memandangi cangkir itu, tubuhku kaku. Tak ada siapapun di rumah selain aku. Dengan tangan gemetar aku menyentuh cangkir itu, masih hangat. Lalu aku melihat di bawahnya ada secarik kertas lusuh. Tulisan di kertas itu membuat bulu kuduku meremang. "Kamu bisa lari, tapi kamu tidak akan pernah bebas, Gather." Aku mulai mendengar suara langkah kaki di tengah malam, suara ketukan di jendela, dan terkadang bisikan halus memanggil namaku. Namun aku berusaha keras mengabaikannya. Puncaknya terjadi suatu malam, saat aku terbangun oleh suara gaduh di dapur. Dengan keberanian yang tersisa, aku menuju ke sana, membawa pisau dapur untuk berjaga-jaga. Tapi yang kulihat membuatku nyaris pingsan. Di meja dapur ada secangkir kopi dan buku catatan yang seharusnya sudah kubakar. Halamannya terbuka, menampilkan nama-nama lain yang tercoret, dan di bagian paling bawah, ada namaku dengan tanggal hari ini tertulis di sebelahnya. Aku mencoba keluar dari rumah, tapi pintu dan jendela semuanya terkunci. Aku merasakan udara di sekitarku semakin dingin, dan suara langkah kaki mendekat dari belakang. Dengan napas tersengal, aku berbalik. Di sana berdiri sosok wanita yang pernah kulihat di bangunan kosong. Dia menatapku dengan sorot mata penuh dendam, lalu berkata dengan suara parau, "Mam Sembolaisan, selamat datang di keluarga kami. Kalau sudah ini terbelakar." Sejak malam itu, aku tidak pernah terlihat lagi oleh siapapun. Namun, kata orang-orang, rumahku kini memiliki warung kecil di depannya. Orang-orang yang lewat sering melihat kopi panas tersaji di meja, tapi tak ada satu pun yang berani mendekat. Warung itu kini dikenal sebagai warung tanpa penjaga. Kata mereka, siapapun yang berani meminum kopinya
akan menjadi bagian dari daftar di buku terkutuk itu.